Selamat datang di Pulau Rune, surga kecil di barat Kepulauan Banda, Maluku. Disinilah kisah rempah pernah melegenda hingga penjuru dunia. Pulau Rune pernah menyandang surga rempah. Bahkan pada 1667, Belanda rela menukar Pulau Manhattan dengan Pulau Rune demi bisa memonopoli pala. Namun, masa keemasan pala memudar dalam beberapa dasawarsa terakhir dan pala tidak lagi menjadi mahkota bagi Pulau Rune. 1900-an warga di pulau itu kemudian lebih dikenal sebagai para pejuang tuna. Akan tetapi para pejuang tuna belakangan ini mulai berjatuhan. Mereka kini mulai beramai-ramai beralih menangkap ikan layang. Basrun Laminggu, nelayan yang dikenal getol hanya memburu tuna pun akhirnya menyerah dan ikut beralih ke ikan layang. Basrun beralasan, lokasi penangkapan tuna saat ini semakin jauh, sehingga butuh bahan bakar minyak lebih banyak. Namun hasil tangkapannya tidak menentu. Selain itu, tuna merupakan ikan migrasi yang bisa didapat pada musim tertentu. Ini sampai saya buat perahu ini kan mau timbang ikan layang. Karena ikan tuna sekarang sudah sulit untuk mau cari tangkap, dia sulit. Semakin sulit dicari ini dengan dia punya bahan bakar makin meningkat dan tuna sekarang dia sudah lebih jauh. Untuk kita mau cara tangkap itu, cari dia itu sudah jauh. Itu kalau yang dulu itu tuna itu bisa dapat sampai 17 ekor, 15 ekor, 10 ekor, itu dulu. Tapi sekarang ini sudah sulit untuk dapat. Baru dia punya musim sekarang ini. Kalau yang dulu itu dia tidak punya musim. Banyak di laut sana itu banyak. Itu kan dulu itu masih harga gelondong itu dia masih harga 8.000. Itu masih bisa dapat 15 juta. Lain dulu lain sekarang. Hasil tangkapan tuna saat ini tak lagi sebanyak dulu. Dengan waktu melaut yang sama, hasil tangkapan jauh lebih sedikit. Jarang baru dapat sekarang. Kalau dulu itu, kalau 1 minggu itu ya paling 2 hari yang kita tidak dapat. Yang lain itu kita dapat. Terakhir ini sudah satu minggu itu hanya 1 kali saja kita dapat. Di bulan kemarin ini baru 1 bulan, di bulan 7 kemarin. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya sudah menipis. Terakhir dapat berapa? 4 ekor. 4 ekor itu berapa? 4 ekornya dia punya uang itu dapat 8.700.000. Biaya dikeluarkan itu kan selama 1 minggu kita keluar. Itu dia punya bahan bakarnya 2 drum. 2 drum itu berapa ya? 2 drum itu dia butuh, dia punya ongkos itu sekitar 3 juta. Dia punya ongkos bahan bakar. Anak buah kapal? Anak buah kapal itu dapat 1.200.000. Yang kantong itu sekitar 3 juta lebih. Sejak bulan lalu, Basrun memutuskan menjadi pengepul ikan layang atau ikan momar. Basrun pun kemudian memodifikasi kapal penangkap tuna miliknya menjadi kapal penampung ikan layang. Kapal ini mampu menampung 5 ton ikan layang atau ikan momar hasil tangkapan nelayan untuk dijual ke tempat pengolah ikan di Masohi atau di Ambon. Dengan ikan sebanyak ini, Basrun bisa mengantongi hingga 40 juta rupiah per hari. Ini semua dirubah, dia punya mesin dalamnya dicabut, bikin dia punya box-box dengan pasang tempat mesin tempel di belakang. Ini nanti hanya 3 orang saja. Ini bukan tangkap lagi, kita hanya timbang saja. Kalau di sini itu dia ikut persamaan dengan harga di Nera. Tapi kalau sudah banyak di Nera, di sini bisa timbang bawa ke Masohi, bawa ke Ambon. Kita tinggal kontak saja. Kalau harga di Masohi dia masih di bawah sedikit, macam di Ambon dia
harga ada tinggi sedikit kita bawa ke Ambon. Tapi kalau masih sama-sama lebih baik di Masohi saja, karena Masohi ini kan dia sedikit dekat daripada jarak Ambon. Ikan layang kini menjadi primadona para nelayan karena sangat melimpah dan mudah untuk dijaring setiap hari. Selain itu, harga jualnya relatif stabil di kisaran Rp8.000 per kilogram. Namun, kerinduan Basrun memancing tuna tidak bisa hilang begitu saja. Julukan pejuang tuna sudah melekat dalam dirinya, terutama saat memasuki musim tuna. Tapi nanti lihat, kalau tuna ini kan sekarang ini kan musim lagi, bisa juga cari tuna. Bisa kita timbang tuna lagi, bawa ke Ambon, bisa.